warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 5. Saya Ricky Nurfalis dari SD Ramo 12 pagi. Kemudian ada Siti Aisyah dari SD Ramo 1. Kemudian ada Ibu Nurheni Widya Pangesti dari SD Ramo 1. Kemudian Ibu Fitria dari SD Ramo 12 pagi. Kami di sini akan mewawancari Bapak, mohon izin waktunya, kesediaan waktunya untuk diwawancarai mengenai keputusan-keputusan yang seringkali dilakukan oleh Bapak di sekolah ini, yaitu di SDN Rawamangun 12 pagi. Sebelum kami memberikan wawancara atau menanyakan hal-hal tentang keputusan Bapak, kami ingin memberikan sedikit pemaparan tentang apa sih itu nilai-nilai kebajikan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Dalam pengambilan keputusan berbagai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin CGP Angkatan 5. Basis. Ya, bebas. Fokus pembahasan pada kali ini Bapak yaitu tentang dilema etika. Kemudian yang kedua tentang wujudan moral. Kemudian yang ketiga tentang prinsip pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ada 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian sekolah sebagai institusi moral. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah teladan bagi murid. Kepemimpinan kepala sekolah tentunya berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Oleh karena itu, pendidikan moral itu sangat penting. Kemudian konsep-konsep nilai kebajikan nanti akan disampaikan oleh Ibu saya. Ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Ini konsepnya Pak, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada keadilan, ada keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, dan lain-lain. Kemudian ada 3 unsur keterampilan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Ini merupakan 3 unsur yang sangat penting ketika kita dalam mengambil keputusan, terutama berpihak pada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah. Silakan. Terima kasih Pak Riki. Jadi Pak, saya sedikit menjelaskan ini perbedaan antara rujukan moral dan dilema etika. Ya. Jadi rujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara permasalahan benar dan salah. Jadi kalau moral ini lebih ke ketika kepala sekolah itu menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, tapi mempunyai tabrakan kepentingan gitu antara benar dan salah. Gitu. Yang kedua itu dilema etika, itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan. Nah, dilema etika ini juga sering terjadi di lingkungan sekolah, dan bagaimana kepala sekolah akhirnya mengambil keputusan di antara permasalahan yang sebenarnya dua-duanya ini ada di posisi yang benar gitu. Jadi dilema etika ini mempunyai 4 paradigma dalam pengambilan keputusannya Pak. Gitu. Yang pertama individu lawan kelompok. Itu biasa terjadi misalnya masalah antara pihak sekolah atau pihak sekolah dengan orang tua atau guru dengan orang tua, begitu Pak ya. Dan individu di sini itu bukan berarti hanya satu orang gitu, bisa dia kelompok kecil melawan kelompok besar gitu. Misalnya ada guru
bidang studi gitu, mengadakan kegiatan, terus ternyata kegiatan itu ada konflik yang terjadi dengan orang tua, itu bisa juga. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah ini juga sering terjadi di sekolah, permasalahannya mengenai keadilan, tapi juga ada rasa kasihan di situ jika keputusan yang diambil salah gitu kan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yaitu permasalahan yang terjadi mungkin dia tetap benar lawan benar, namun permasalahan yang dihadapi itu ini yang mencakup, yang satu benar, yang satu tentang kesetiaan nih gitu. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah ini mungkin untuk program sekolah Pak ya, dan mungkin nanti di sini ada permasalahan yang terjadi antara kegiatan jangka panjang dengan jangka pendeknya gitu terjadi. Tapi tetap dia permasalahannya benar lawan benar gitu. Iya. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan tentang 3 prinsip pengambilan keputusan. Ketika kita mengambil keputusan pasti ada prinsip yang kita ambil, ada prinsip yang kita pegang. Nah 3 prinsip itu adalah yang pertama berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Jadi kita itu ketika memutuskan itu yang ada di pikiran kita adalah kita melakukan demi kebaikan orang banyak, sehingga itu bukan untuk keputusan kita pribadi, terutama di sekolah ya yang tadi sudah disampaikan bahwa yang kita lakukan harus berpihak kepada murid. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Jadi yang kita lakukan atau yang kita putuskan adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai dari dalam diri kita gitu. Yang terakhir adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Jadi kita melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan kepada diri kita. Karena memang pada saat kita mengambil keputusan itu ada saatnya kita harus berpikir berbasis hasil akhir, ada saatnya juga memang itu harus berdasarkan peraturan, namun ada saatnya juga kita harus berdasarkan rasa kepedulian. Nah, dalam mengambil keputusan itu ada beberapa langkah. Jadi yang pertama kita mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam masalah yang kita hadapi. Pasti ketika kita menghadapi masalah itu kita menghadapi ada dua pihak yang itu saling bertentangan, dimana kita harus kenali dulu nilai-nilainya. Yang kedua, kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta relevan dengan masalah yang sedang kita selesaikan atau dengan situasi saat ini. Nah, yang keempat ini adalah pengujian benar atau salah, yang di sini nanti akan terarah bahwa masalah kita ini dilema etika atau rujukan moral. Ketika benar dengan benar itu akan menjadi dilema etika, dan ketika itu ada salah satu pelanggaran itu bisa menjadi sebuah rujukan moral. Namun rujukan moral pun ketika dalam lapangan ternyata ada beberapa alasan, itu pun bisa menjadi sebuah dilema etika. Jadi yang pertama adalah pengujian uji legal. Uji legal ini lebih ke adakah aspek pelanggaran hukum. Kalau sudah ada pelanggaran hukum, itu sudah pasti akan menjadi benar atau salah rujukan moral ketika sudah ada pelanggaran. Dan berikutnya adalah uji regulasi. Ketika di dalam sebuah dilema etika tidak ada pelanggaran peraturan atau pelanggaran kode etik di dalamnya, itu akan lolos uji regulasi. Yang ketiga adalah uji institusi, yaitu berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang ada di institusi tersebut, sehingga tidak bertanya tentang konsekuensi tetapi tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Selanjutnya adalah uji publikasi yang berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, atau misalnya ketika masalah ini dipublikasikan, apa yang akan terjadi apabila memang itu tidak ada masalah atau kita dapat menjelaskannya, kita dapat mempertanggungjawabkannya, berarti itu adalah sebuah dilema etika. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu memang itu dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli,
yang berhubungan dengan golden rule yang meminta meletakkan diri pada posisi orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dari 9 konsep pengambilan keputusan tadi sudah disampaikan 1-4. Yang bagian 5 adalah pengujian paradigma benar maupun benar. Disinilah jadi dilema etika yang mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman bahwa situasi yang dihadapi betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Lalu yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan kita sepakati? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli? Selanjutnya, yang ketujuh adalah investigasi opsi terdilema. Dalam pengambilan keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi terdilema. Yang ke-8 adalah membuat keputusan dari sebuah dilema. Dan 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusannya dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya yang mungkin sama atau mirip. Demikianlah apa yang sudah kami bisa presentasikan. Selanjutnya kami mohon izin untuk bisa melakukan wawancara dengan Bapak. Silahkan. Ya. Baik, Bapak setelah menyimak tentang sedikit pemaparan tentang materi yang kami pelajari di Guru Penggerak dan disambungkan dengan keputusan-keputusan, tentu saja sebagai kepala sekolah Bapak seringkali memberikan keputusan. Nah, nanti kami akan sedikit bertanya tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak. Yang pertama, boleh langsung saja saya bertanya, Pak ya? Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, izinkan perkenalan dulu ya. 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 Saya Pak Rosim, kelas sekolah SD Bawang 12. Sudah 3,5 tahun di sini. Mungkin sebentar lagi akan jadi gubernur DKI. Amin. Pertama, saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu yang bermanfaat, Pak Riki, Bu Aisyah, Bu Umi, Bu Fitri, karena Bapak Ibu yang masih bertahan dan akan bertahan di CGP. Ini momen langka, momen bersejarah, momen berat, tapi hasilnya nanti indah pada waktunya nanti. Insya Allah. Dan saya berharap keempat-empatnya lulus dan bisa menularkan ke guru yang lainnya semangatnya, ilmunya, dan lain sebagainya. Dari materi pertama yang ini saja tentang dilema etika, apa tadi? Dilema etika dan rujukan moral itu udah mungkin ini suatu materi yang baru bagi kita mungkin ya, karena selama ini kita tidak memisahkan bedanya apa, tetapi di materi ini kita mungkin bisa akan dibedakan ya. Tadi disebutkan kalau dilema etika itu antara baik atau benar dengan benar ya. Kemudian kalau rujukan moral itu antara benar dengan salah. Ya, secara umum seperti itu. Tadi pertanyaannya mengidentifikasi. Pertama, kasus-kasus itu akan terjadi sangat banyak banget, ya, banyak banget di sekolah itu. Misalnya identifikasi dari kasus murid juga banyak banget. Di sini 815 murid, tentu kasusnya masanya banyak. Ya. Kemudian orang tua murid dari 815 kali 2, Ya. 1630 orang tua murid, belum lagi neneknya, belum lagi adiknya gitu ya. Jadi banyak banget masalahnya. Karena selama ini terkadang orang tua bermasalah, kakeknya turun. Jadi dari kakeknya pun ya kita akan menerima masalah, tapi sifatnya tidak bersifat negatif semua ya. Yang positif pun banyak.
Kemudian nanti ada masalah dengan WOK dan komite. WOK itu wakil orang tua kelas, atau mungkin di luar namanya WOTK ya, kita WOK. Komite juga banyak banget permasalahan ya. Kemudian nanti ada dilema dengan atasan, pimpinan kita, ada pengawas, ada satpam, ada sudin, ada dinas dan seterusnya. Kemudian dilema akan muncul di guru dan karyawan. Di sini sekitar 54 guru dan karyawan. Tentu dengan segala problematikanya ya banyak. Kemudian ada nanti dilema dengan LSM ya. LSM itu ibarat pisau bermata dua ya. Kita butuh buat kontrol, tetapi seringnya kontrolnya malah jadi tanda kutip kepala sekolah itu umumnya kurang suka ya. Umumnya seperti itu karena memang di lapangan sebagai kontrolnya mungkin kebatasan seperti itu. Jadi yang kami ada identifikasi itu jadi banyak hal yang permasalahan itu mulai dari murid, orang tua, WOK, komite, atasan, guru dan kira-kira kita akan bisa mengidentifikasi permasalahan itu dari sekian banyak itu. Baik Pak, berarti sebelumnya memang belum pernah Pak ya mendengar apa itu dilema etika atau wujudan moral Pak ya? Iya, betul. Yang baru sekarang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada satu keputusan di mana ada nilai mengandung nilai sama-sama benar. Itu Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa Ini menjelaskan. berarti masuk ke dilema etika ya. Dilema etika, betul. Yang baru kami alami adalah minggu kemarin pemilihan bendahara dan wakil kepala sekolah. Baik. Ya, tentu antara calon bendahara yang satu dengan yang lain ada plus minusnya. Betul. Antara calon wakasat yang satu dengan yang lain ada plus minusnya juga. Nah, disinilah timbul dilema etika. Ya. Karena memilih bendahara juga bukan pekerjaan gampang, karena pekerjaan bendahara itu berat dengan sejumlah kriteria, misalnya kejujuran, amanah, kemudian bisa bertanggung jawab. Itu harus memilih orang yang seperti itu. Kalaupun kriteria itu terpenuhi, ada kriteria berikutnya nanti orangnya mau apa enggak gitu. Orangnya memenuhi kriteria, kok nggak mau gitu. Orangnya mau, tapi kriteria yang tadi tidak terpenuhi. Itu dilema banget kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan pemilihan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang akademik itu akan mengurusin jadwal pelajaran, pembagian tugas, kurikulum, terus mahasiswa PKM dan lain sebagainya. Administrasi sekolahan. Tentu dibutuhkan kriteria wakil kepala sekolah yang kehadirannya rajin, disiplin, kemudian bisa merangkul ke guru yang lain, IT-nya mahir. Nah, seperti itu. Plus kriteria yang kira-kira sesuai standar minimalnya terpenuhi atau enggak. Karena dilemanya kemarin juga alaminya banyak orang yang memilih misalnya gitu, tapi ketika melihat itu tidak memenuhi persyaratan, akhirnya ya otomatis harus beralih. Jadi itu dilema banget yang baru kemarin kami alami seperti itu. Ya. Berarti ada di sisi lain kita harus mementingkan kualifikasi atau Ya. kompetensi guru yang Ya. untuk memenuhi tugas dari kriteria dari tugas dari wakil kepala sekolah. Nah, di sisi lain juga tidak masuk itu ya Pak ya, Ya. tidak masuk kriteria. Cuman ada orangnya tapi tidak masuk. Ya. Terus kemudian ada juga guru yang sudah dipilih belum tentu dia juga mau. Ya. Itu juga sebagai dilema. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Putusnya gimana? Apakah biasa bapak rapat? Gitu maksudnya Ya. menambahkan sedikit nih Pak. Ya, Ya. boleh. Apakah biasanya ada rapat dulu atau bapak melakukan voting atau bapak ada melakukan seleksi gitu? Maksudnya dalam pengambilan keputusannya yang
untuk kasus benar-benar ini Bapak biasanya bagaimana Iya. yang Bapak ambil? Kalau begini harus ada beberapa kasus ya biar Nah, diceritakan. itu. Sementara saya ingin fokus kasus yang tadi dulu ya. Boleh, ya. Pertama ya bukan kasus permasalahan pemilihan bendahara dan wakil kepala sekolah. Langkah pertama kami melakukan pencalonan melalui Google Form. Kami lakukan secara terbuka. Ini pemilihnya ada 54, siapapun boleh memilih, bukan boleh, berhak memilih 54 orang, ada guru, ada karyawan. Nah, kemudian kita seleksi guru yang sesuai dengan kriteria bendahara ini. Tentu tidak semuanya orang masuk situ karena harus PNS pun misalnya harus yang masa kerjanya masih lama, termasuk wakil kepala sekolah juga begitu. Kita pilih orangnya. Sehingga antara pemilih dengan yang dipilih tentu jumlahnya akan beda karena persyaratan tadi. Nah, jadi langkah pertama membuatkan Google Form. Yang kedua, seleksi individu, maksudnya wawancara. Setelah diterima dari teman-teman si A calon bendaharanya dipilih sekian orang, si B sekian orang, si C dipilih menjadi calon wakasat sekian orang, pemilihnya maksudnya, dan direkap. Kemudian setelah direkap dipilih kira-kira 1, 2 atau 3 orang yang masuk nominasi diwawancara. Hanya kira-kira peluangnya di mana, masuk nominasi, bersediakah? Masuk nominasi tapi nggak bersedia karena bla 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 gitu ya. Nah, akhirnya karena tidak bersedia otomatis skenario-nya harus bergeser. Jadi kalau si A mau jadi bendahara ini, maka ya udah waktunya maka ini. Karena si A nya tidak mau jadi bendahara, otomatis ada pergeseran. Jadi ke suara yang berikutnya termasuk wakil kepala sekolah. Jadi pengisian Google Form penjaringan, yang kedua wawancara, yang ketiga memutuskan, yang keempat penyampaian pengumuman itu ke pengumuman itu. Nah, itu untuk kasus yang kasus permasalahan yang pemilihan bendahara dan wakil kepala sekolah. Oke, untuk selanjutnya supaya ada kelihatan langkahnya, misalnya saya ingin mengambil contoh rujukan moral, ya, rujukan moral. Misalnya suatu saat saya menerima aduan, ya, aduannya sederhana sebenarnya, tetapi itu meskipun sederhana, tetapi kamu diam dulu ya. Meskipun sederhana tapi itu secara moral ya memang harus diatasi. Suatu saat menerima aduan moral dan kemudian guru itu menyampaikan minta waktu untuk melihat rekaman CCTV tadi. Kita lihat dari karena dia guru itu kehilangan sesuatu ya. Sesuatunya itu juga tidak seberapa sebenarnya nilainya ya. Dalam artian tidak mahal-mahal banget itu enggak juga gitu kan. Tapi penting gitu ya. Nah, setelah dikasih tahu kronologisnya hari ini jam sekian, dikira-kira kita amati, ternyata ya ada sesuatu kejadian di situ bahwa seseorang itu mengambil barangnya guru tersebut gitu, ya. Nah, padahal orang tersebut adalah termasuk misalnya orang tua lah, orang tua. Bahwa orang tua termasuk yang pengurus di sekolah ini kan. Nah, oke. Disitulah terjadi rujukan moralnya karena setelah dipanggil, diinterogasi, diwawancara, tidak mau mengaku, ya, tidak mau mengaku, akhirnya diajak melihat CCTV langsung, diperlihatkan kejadiannya begini. Akhirnya kamu ngaku jadinya gitu ya. Nah, ketika ditanya alasannya, nggak tahu ya, kenapa saya melakukan itu. Nggak tahu, jadi nggak nyadar gitu. Makanya yang saya bilang dari segi nominal, dari segi harga barang nggak seberapa, tetapi karena itu kembali ke moral tadi, meskipun tidak seberapa ya saya harus mengambil keputusan mau mengendapkan masalah itu, terus nggak usah orang yang tahu, dalam artian dia sebagai pengurus sekolah pun dibiarkan saya bisa aja gitu kan, kok ada yang tahu. Tapi saya mengambil keputusannya adalah saya memberhentikan orang itu dari pengurus sekolah atau dari apa ya.
Karena meskipun itu sederhana, bisa dipilih dengan mudah, tapi itu moral dan itu tidak boleh dilakukan. Dan orang itu akhirnya menerima itu, menerima dan tidak lagi menjadi Islam. Ya itu mungkin dua contoh yang Kesannya jadi pelajaran bagi kita. jadi pelajaran. Ya. Oke, satu lagi saya beri contoh lagi. Saya menerima aduan. Aduannya dari kelas 4A. Ya. Dari kelas 4A ada kehilangan barang, uang, ya. Murid ya, Pak. Murid, ya ini pelakunya murid gitu ya. Murid, kemudian ini termasuk kepada rujukan moral ya. Boleh Enggak. Ini masih termasuk etika ini. Ini masuk kepada etika ini. Dilema etika. Iya, dilema etika ini karena bisa jadi apa yang saya lakukan nanti pun berbeda bisa juga gitu. Nah, jadi gini. Ini yang mana tuh, Pak? Ada rasa keadilan dan rasa kasihan sepertinya itu yang saya paham. Iya. Rasa keadilan Kedua, dan ya. rasa Iya, kasihan. nomor 2 ini. Nomor Iya, dua. kasus nomor 2 ini. Iya, Berarti itu dilemanya. dilemanya tentang Jadi, rasa ya. kasih, rasa keadilan. Setelah menerima pengaduan, kemudian kita lihat CCTV bahwa orang tersebut ada yang kehilangan, kemudian kita CCTV, kita wawancara dengan baik-baik, dengan ngomong pelan-pelan, nggak ngaku anak tersebut. Kemudian ketika kita tayang awal video, misalnya, ini kenal nggak dengan orang ini? Kenal, itu siapa? Aku. Ya. Di awalnya aku gitu ya. Oke, ketika kita tayang terus videonya sampai tuntas, di situ ada proses pengambilan uang dan seterusnya. Apakah ini kamu? Enggak. Nggak ngomong. Ketika di situ nggak ngomong, ya. Oke, di situ nggak ngomong dan karena nggak ngomong, akhirnya ya udah besoknya kita panggil orang tua. Panggil orang tua karena sudah dibujuk, dirayu, dipelan-pelanin, itu pun sampai istilahnya ya udah lapor polisi gitu. Nggak, iya aku nggak begitu. Yang kita betulkan iya itu aku, gitu. Iya itu saya yang melakukan itu. Ketika CCTV itu dia diperlihatkan rame atau berdua Berdua. saja? Oh, berdua saja. Berdua. Itu kan istilahnya Berarti ada yang sebenarnya lain tidak Sebenarnya ada kita udah buat tutup. malu sebenarnya. Iya, Jadi iya. dia tetap Kita udah jaga itu. Jadi tetap nggak itu akhirnya ya susah mengakunya, tapi karena sudah ada bukti banget dan sudah ada hasil banget dan sudah ada kejadian ya udah mau nggak mau. Nah, akhirnya besok kita panggil orang tua. Nah, disinilah dilema etikanya ya antara memaafkan, karena kalau dari segi hukum itu kan belum cukup umur ya, kalau di hukum kan juga. Iya. Nah, bisa memaafkan suruh masuk dalam artian surat teguran. Betul. Nah, yang saya lakukan adalah men-skor dia selama seminggu. Skor dia selama seminggu dan tidak boleh sekolah, tetapi tetap di rumah juga dikasih tugas juga. Kasih tugas dan orang tua mendampingi membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi. Ya, mungkin itu 3 contoh yang saya berikan. Mudah-mudahan ada yang Inspiratif. Ya. Oke. Dan juga masuk ke dalam kasus dilema etika Ya. ini. Oke. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Iya, pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan gitu selama ini? Tadi kan Bapak udah menjelaskan juga ya, kayak di kasus gitu. Berarti untuk langkah-langkah biasanya kan permasalahan ini kan banyak. Maksudnya langkah-langkahnya itu apa? Audiensi ini gitu. Ya, baik. Kalau dari segi langkah mungkin tergantung kasus ya. Tetapi ada yang sifatnya umum ya. Artian semua masalah akan begitu gitu. Iya, iya. Yang pertama adalah mencari data dulu ya, mengumpulkan fakta. Kemudian mengumpulkan fakta sebanyak mungkin, kita cari masukan dari kalau yang terjadinya itu pada anak gitu ya misalnya, maka kita cari info dari beberapa guru gitu ya. Nah, setelah dari beberapa guru masuk, kita misalnya cari info dari teman-teman kelas sekolahnya, teman anak-anaknya lain. Kita juga bisa mencari info misalnya dari orang tua yang lain. Jadi fakta sebanyak mungkin. Nah, yang kedua, langkah berikutnya adalah setelah punya data fakta itu, kita biasanya mengambil Apa tindakan. Ya. Kita menentukan siapa yang terlibat gitu Iya. ya, siapa saja yang menentukan siapa saja yang terlibat.
siapa yang terlibat, tetapi itu harus hati-hati juga karena jangan sampai anak nanti apa ya Merasa. trauma gitu ya. Trauma pendekatannya, penanganannya ini harus hati-hati banget kan sifatnya anak. Apalagi anak ini, tapi dalam kenyataannya gini, anak ketika bermasalah itu, ini dalam kasus yang lain ya, dalam kasus yang lain, terkadang cerita temennya membuat skenario yang lain gitu. Oh iya. Dibumbui ya. Dibumbui. Banyak tambah. Ini dalam kasus tadi kan saya tiga kasus ya. Ini kalau saya cerita kasus yang keempat nih, yang keempat itu misalnya kehilangan stiker. Kehilangan stiker sangat sederhana banget. Di stiker segini. Iya. Nah itu ada Jajanan ya. Iya. Jajanan. Nah, dan terus itu versi dia dipakai orang lain. Terus adu ke orang tuanya. Orang tuanya langsung menelan mentah-mentah aduan anak itu bahwa iya gitu. Akhirnya orang tua itu nyari telepon, WA pelaku gitu. Karena itu pelaku gitu ya. Orang tuanya langsung kayak gitu. Nah, padahal setelah dilakukan pengecekan dan interogasi berikutnya, didatangkan saksi-saksi berikutnya bahwa itu salah, bukan itu pelakunya gitu. Kita lihat CCTV pun kita lihat Dia salah paham. salah paham. Kita lihat CCTV pun dari cerita anak yang mengadukan bahwa ada kelas lain pakai rompi masuk ke situ baju olahraga, ternyata nggak ada. Berjam-jam saya nggak ada. Jadi anak itu membuat imajinasi yang apa ya? Ya versinya dia gitu. Dan itu nggak berhenti sampai di situ, dan itu dia sampaikan ke orang tua yang mengakui. Nah, ketika saya memanggil orang tua yang lain, ini terjadi kelas 2 ya. Di manggil yang lain, itu yang satu malah bikin versi lain lagi ceritanya. Dia beda-beda, waduh. Mungkin yang membuat cerita ini sebenarnya ngaku ke mamanya itu biar dibeli yang baru mungkin. Ini kan diambil orang terus minta yang baru sebenarnya. Cuma Iya. mamanya baper, terus Iya. dia langsung. Berarti memang kuncinya harus hati-hati Pak ya. Ya, Hati-hati untuk memulai anak-anak gitu ya. betul. Karena yang itu tadi saya bilang, kasus itu bisa murid orang tua dan terjadi ini antara orang tua kita. Iya. Kita skip dulu ada Aja dia. Ayo. Ayo. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi mungkin ini fokus ke dilema etika berarti Pak ya pertanyaannya. Jadi yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus, boleh yang kasus Bapak ceritakan tadi dulu boleh atau yang baru? Langkah-langkah itu udah. Ada 3 Ya, oke, saya coba ya. Mudah-mudahan nggak salah menjawab. Apa saja yang selama ini efektif ya? Efektif. Ya, pertama kita harus lengkap dulu datanya. Datanya lengkap. Berbagai sumber kita kumpulkan dulu. Ya. Kemudian jika ada yang bisa kita ajak musyawarah, misalnya wakil atau pengarah atau komite yang terlibatkan. Tetapi jika itu tidak perlu kita anggap terlibatkan, ya sudah kita langsung menangani. Itu pun menanganinya juga harus dengan tidak langsung ke anak yang bersangkutan hanya berdua gitu ya. Dalam artian ada satu. Kalau itu ada anak berarti harus ada orang tua pendamping. Nah, jika itu kasusnya dengan orang tua, maka harus ada pendamping misalnya komite atau pengurus yang lainnya. Jadi supaya tidak membuka fitnah. Karena kalau kita ini berarti prinsip terbukaan. Kalau kita tertutup dalam artian hanya berdua, bisa jadi akan terjadi dialog yang berdebat yang nggak ada ujungnya gitu. Jadi ini prinsip kehati-hatian, kemudian keterbukaan yang ada dalam sini. Saya kira tadi satu pengumpulan data, yang kedua prinsip keterbukaan, yang ketiga prinsip kehati-hatian, yang keempat keberanian. Harus berani kita. Keputusannya Pak ya. Iya, mengambil keputusan itu harus berani. Yang kelima adalah kecepatan.
Jadi ketika ada masalah tuh jangan berlama-lama gitu, cepet tangani dan selesai. Jangan lama. Prinsip itu. Apa yang selama ini saya lakukan meskipun itu tidak tertulis tapi itu enggak Efektifnya Pak. ya. Baik, selanjutnya Bu Luli. Ya, baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Ini boleh Bapak dengan cerita yang tadi Bapak sampaikan atau Bapak mengambil cerita lain. Intinya tantangan apa sih Pak yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Iya. Tantangan. Tantangan dari dalam dari dalam hambatan dari luar. Dari dalam Pak. Ya. Tantangan itu bisa jadi kalau masalahnya contohnya ngambil kasih tadi ya masalah waktu yang tantangannya kita tuh dalam artian ini sekolahnya berubah sehingga kalau kita udah punya tujuan ke arah mana maka kita akan bisa menemukan yang cocok dengan ini maka si A yang cocok dengan ini maka si B itu tantangannya. Cuman ketika kita mengarahkan ke si A ke si B tidak semua orang akan menyukai dengan pilihan kita. Kita menentukan si A atau si B maka kita jangan berharap semua orang menyukai pilihan kita karena ini ya Prinsipnya ya Pak, prinsip resolusi. Berarti Bapak berpikir berbasis hasil akhir ya? ya hasil akhir ya hasil akhirnya bahwa hasil akhir itu tidak harus berpikir harus diterima semua orang karena dari awal ketika pemilihan pencalonan tidak ada satu orang pun yang dipilih oleh semua orang. Dalam artian ini calon 5 misalnya, tidak akan ke satu orang blok begitu. Dalam artian ada milik di sini 5 orang, 3 orang, 1 orang, 0 misalnya gitu. Artinya kita harus berpikir hasil akhirnya bahwa yang penting secara tidak usah berpikiran harus semua orang senang. Ya. Bukan pemuas orang. Situasi tadi Kalau mau puas nanti di rumah aja. Nah ini situasi dilema etika ini dalam hal ini berarti tentang jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, bisa juga. Jangka panjang itu dilema etika yang dihadapi saat pemilihan. Iya. Saya berpikirnya ke dilema yang jangka panjangnya. Iya. Jadi berpikir untuk panjangnya bahwa seperti apa. Iya. Baik, berarti itu salah satu tantangannya ya Pak. Ada tantangan lain nggak? Mungkin yang Bapak hadapi di masalah lain gitu? Penolakan atau apa gitu. Gimana? Pernah menghadapi penolakan? Oh, Tidak disukai. Misalnya Bapak membuat sebuah keputusan terus Populer. ditolak gitu. Apakah Bapak pernah iya. Tentang ya tantangan? Ada banget gitu ya. Ada banget. Ada banyak Boleh cerita berarti Pak? jawab Boleh cerita Pak? Misalnya gini, mungkin saya karena lama di sini ya, jadi lama di sini saya itu kan ini kayaknya soal ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nah, saya ngalami semua ini, ya, saya ngalami semua. Dan juga saya cuma padadan dan rugi gitu ya. Jadi saya pas-pas ke-12. Ini kan awal 12, jadi saya pas-pas ke-12. Kayaknya awet kan? Awet, iya. Iya. Mungkin 12 tahun lagi. Jadi dilemanya tuh gini, pola saya kerja di sini mungkin karena beliau yang mendidiknya tuh orang pertama sini kan kelas, disiplin gitu ya. Kerja tidak kenal waktu, sudah biasa pulang malam saya kayak gitu. Nah, sementara ketika juniornya atau orang yang luar sini itu kan biasanya mereka tepat waktu gitu ya. Tepat waktu itu kalau jam 3 tep ya udah berbaris gitu ya. Itu tepat waktu gitu. Nah, kalau datang juga
dari rumah itu udah diperhitungkan, misalnya perjalanan dari rumah 30 menit, maka dari rumah itu 30 per jam. Nah, sebelum jam 6 ya tunggu aja dulu gitu ya. Ini loh apa ya, ada aneh aja gitu ya. Jadi supaya tank ke sekolah jam 6.30, maka ya udah sebelum jam 6 nggak berani berangkat. Bukan nggak berani, nggak mau. Baru jam 6 baru berangkat. Sehingga pas ke sini, tank aja gitu lah. Padahal itu kalau di perjalanannya ada halangan ini itu macet, ada kejadian itu akibatnya telat. Nah itu yang terjadi, ada yang begitu. Jadi gurunya on time, ketika ada masalah, ya kayak gitu. Nah ketika saya mewacanakan datang dong jam 6 misalnya kayak gitu, itu mewacanakan begitu itu berat, itu dilema itu. Penolakan, iya kayak gitu. Jadi untuk datang jam 6 itu susah. Kalau untuk pulang itu tidak harus on time jam 3 itu juga susah. Yang sederhana aja, saya masalah parkiran motor. Parkiran motor itu kan selalu berantakan, ada keluar, ada ke depan, berantakan, itu di tengah gitu. Orang yang belakang mau parkir susah. Ya, saya mencoba membuat aturan parkir itu arah keluar supaya pas keluar enak. Standar 2 itu penolakan mau merapikan susah. Yang kedua kalau dari emak-emak nggak kuat kalau bukan gitu, nah itu. Oke, itu dia penolakan banget. Tetapi paling tidak sudah banyak perubahan. Kalau yang agak perkasa seperti Pak Riki bisa tanda 2. Nggak apa-apa kalau yang mama nggak bisa ngangkat tanda 2, paling tidak sudah ada yang keluar dan rapat. Sekarang udah jauh sendiri banget. Ya itu contoh penolakan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam membuat penyelesaian kasus pelanggaran etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya Bapak memiliki prosedur seperti apa yang harus dijalankan atau Bapak harus melibatkan orang lain terlebih dahulu? Ya, kalau ditanya tata cara, prinsipnya adalah semakin cepat semakin bagus. Ya, semakin cepat semakin bagus supaya masalahnya tidak kemana-mana, tetapi kehati-hatian. Jadi Maikena 4 ini. kemudian hati-hati. Ayo untuk yang sudah dipanggil ke depan. Dan Maikena. Saya dulu kan sini mas pulang. Sebelumnya kerja kan. Dua lagi. Dua jawaban, Dua lagi Pak. dua pertanyaan. Oh, Pertanyaan lagi Pak. apa ini? Ini. Tadi kan saya katakan Semakin cepat semakin bagus. Kalau menyesuaikan ya Pak ya. iya, menyesuaikan. Nggak harus Menyesuaikan. Kalau Tidak. memang harus ada koordinasi dulu berarti Ya. menyesuaikan dengan masalah. Nanti dia nanti. Oh iya. Tadi nggak diulang Pak. Tadi Iya. langsung Diulang aja. Ya, kan saya ulang. Dari pertanyaan aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu apabila memang ada prosedur, bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, kita fokus ke tata cara dulu gitu ya. Nah, tata cara secara penjadwalannya hari ini masalah ini dijadwalkan hari itu tanggal berapa itu tidak ada gitu ya. Karena kejadiannya pun sifatnya kan spontan, sporadis, kemudian insiden itu seperti itu. Gitu. Nah, sehingga penanganannya pun kita tidak ada tata cara. Tetapi prinsip yang utama adalah semakin cepat semakin bagus penanganan masalah itu segera ditangani.
Tetapi harus hati-hati juga bahwa prinsip makin cepat makin bagus itu tentu dengan pertimbangan yang 5 tadi gitu ya, termasuk kehati-hatian dan segala macam datanya harus tepat dan segala macam. Nah, kalau untuk kata-kata itu tidak ada untuk membuatkan penjadwalannya. Nah, tetapi kita selalu akan melibatkan tergantung masalahnya juga. Kira-kira masalah ini harus melibatkan siapa, wakil kah, harus komite kah, harus siapa. Jadi jawabannya tidak ada. Berarti dapat disimpulkan prosedurnya itu tergantung masalahnya. Iya. Intinya memegang prinsip ikan cepat ikan gabus ya. Betul. Makin cepat makin bagus. Ma- Kalau memang bisa diselesaikan saat itu juga berarti diselesaikan saat Bisa. itu juga. Tapi apabila memang dalam masalah tersebut harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, maka koordinasikan terlebih dahulu. Itu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan. Baik, ini sangat menarik sekali ini tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Selanjutnya adalah apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema ini? Adakah orang atau pihak yang lain yang bisa membantu Bapak mempermudah Bapak ketika dalam proses pengambilan keputusan? Iya. Orang nomor 1 yang dibutuhkan adalah kepedean diri sendiri. Ya, 1 kepedean diri sendiri, yang kedua pengalaman, yang ketiga itu wawasan. Setiap masalah kita harus dalami dulu ya, masalahnya apa sih, penyebabnya apa sih, solusinya apa sih. Nah, kita tuh harus wawasan kita tuh harus masuk ke situ gitu. Data sudah ada, pelaku sudah ada, saksi-saksi sudah ada, baru kita eksekusi. Nah, eksekusinya itu kita harus punya banyak wawasan, punya banyak ilmu, punya banyak referensi. Jangan sampai nanti apa yang kita putuskan itu salah, bumerang bagi kita nanti. Kalau kita salah mengambil keputusan, ya akan jadi masalah diri sendiri dan sekolah. Nah, kemudian saya beri contoh deh, beri contoh yang masalah besar banget di sekolah ini di awal pelajaran kemarin ya. Berarti Jonathan, Elsa, Sekolah ini 1B, dilakukan oleh seseorang depan. masalah donasi. Ya. Masalah donasi itu dari dulu sekolah ini ada donasi karena banyak guru mata pelajaran yang tambahan sifatnya bukan PNS, bukan P3, bukan KKI. Itu guru mata dan itu ditanggung oleh bos. Kalau bosnya bukan hanya dulu ya, karyawan juga ada satpam, ada OB, itu tidak mencukupi kalau dari itu. Sehingga kita perlu dukungan dari komite. Sementara komite juga di sini butuh juga untuk kembali listrik. Nah, sehingga terus terang di sini dari dulu di sini ada donasi. Saya kira orang dinas siapapun tahu, kecuali orang dinas yang baru gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian kalau itu masalah di dinas, karena saya sudah lama di sini, ya ketika dipanggil dinas ya nggak benar banget gitu ya. Jadi ada tentu kita bawa pendamping dari komite dan kita harus punya referensinya. Apa sih dasarnya begini? Kita download peraturan Menteri nomor 75 tahun 2016. Kita dalami bahwa ada pasal yang membolehkan adanya donasi. Nah, kalau kita sudah punya wawasan memahami Permendikbud itu, kita yakin meskipun dari dinas sudah dibentak-bentak diapain, ya nggak usah takut. Toh orang dinas juga kita bawa tahu orang dinas itu memang orangnya baru, 1B, sehingga akan seperti itu membuat aturan yang yang belum aturan begitu. Dia tidak mengenal dulu setelah itu. balik mana? Mungkin kayak gitu deh. Ya, berarti secara umum lebih menyelesaikan sendiri dulu. Ya. Jika memang perlu melibatkan orang yang terlibat adalah misalnya komite atau mungkin wakil kepala sekolah. Ya.
Malaysia 4A. Ada tentu kita manggil wakil kepala sekolah, manggil pengawalan, kita panggil belajar kita atau guru senior. Ganesh, Ya. Baik, terima kasih sekali Pak. Ganesh 3B. Pertanyaan terakhir nih Pak dari kami. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, Mariel 4A. pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman saat mengambil keputusan di rumah kita? Ada hal-hal menarik gitu ya, mungkin Bapak akhirnya dapatkan. Ada hal pelajaran apa, menarik apa dalam Arkan 4A. Dilema etika itu baik versus baik gitu ya. Nah, dilema etika itu dua pilihan yang dua-duanya bisa dilakukan, tidak melanggar. Tetapi prinsip utamanya adalah bagaimana kebermanfaatan keputusan yang kita ambil itu supaya kedepannya bermanfaat bagi orang banyak. Adalah Permana Rasa 1E semua yuk ke depan. Tenis 1C. Dari pilihan itu harus memilih mana yang lebih Malaysia 1C. tetapi manfaatnya lebih banyak. Mungkin itu yang yang uniknya adalah hasil air ya tiga-tiganya saya kira masuk ya. Tinggal memilihnya aja bagaimana ya Pak ya, Iya. tergantung kasus Ya, yang mau tergantung kasus Iya. ya. Jadi Ya. adalah bagaimana memilih resiko yang kecil dan manfaatnya banyak itu merupakan ahlian, memiliki keahlian tersendiri Ya, yang belum tentu setiap pemimpin pun mempunyainya. Dan inilah hal yang terpenting jadi tantangan dan kelebihan setiap pemimpin dalam Alif, baik Bapak Alif punya 1A. Alif, untuk diskusi Alif udah jadi di depan. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Bapak, dan cepat dan waktu bagi kami. Kami sangat berterima kasih sekali, dan apa yang telah Bapak sampaikan itu insya Allah jadi pelajaran bagi kami. Yusuf 1E. Bermanfaat banget. Yusuf 1E. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Kena 1D. Selamat sukses ya. Kena mana 1D? Bisa membantu ya. Terima kasih atas Ainun 3A. tidak berbobot pertanyaannya. Khadijah 3